يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله بسم الله ما شاء الله لا يأتي بالحسنات إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله الحمد لله الذي فضل بني آدم بالعلم والعمل على جميع العالم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang mulia ini Allah masih memberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita bisa hadir untuk sama-sama mengkaji ilmu agama. Mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah untuk senantiasa hadir di dalam majlis ini. Kemudian ucapan salawat dan salam kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan seluruh para sahabat. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terhormat kepada ketua-ketua, ketua balai, ketua pemasak, tokoh-tokoh dan segenap para jamaah insyaallah yang sudah hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk kajian malam ini yang sesuai lagi yang terisi di Tuku Andi malam yang kali kita coba baca kita bagi waktu yang pun terbaca kitab sejilah karena dua di setiap pertemuan terbaca juga sejilah dia dapat sejilah ini walaupun baik part yang kira-kira punya terbaca dia lagi dino itu masalah hakika kita baca masalah hakika mau hakika pun bulan kita buat sama bulan dia kita bacanya kira-kira mesti tinggal dia belum baca waktu. Nah yang mengikuti
Halaman 223 juzuk 2 Karab taman baru temukan 223 Babul Ubahiyah. Sekarang di bawah ni, oh itu kita buat, kita coba. Ada punya. Campur Babul Ubahiyah 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babul Ubahiyah. Ini bab pada menyatakan ubahiyah. Tapi ubahiyah kurban, yakni kurban, yaitu barang yang disembelih daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing, karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Ini bab pada menyatakan ubahiyah, yakni kurban, yaitu barang yang disembelih dia daripada unta atau sapi atau kerbau atau kambing atau lam atau biri-biri, karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala di dalam masa yang lagi akan datang kenyataannya. Di babul ubahiyah, satu bab menjelaskan tentang masalah kurban, mulai daripada hukum kurban, hayawan yang boleh dijadikan untuk kurban, masa melaksanakan ibadah kurban, dan tujuan daripada ibadah kurban. Yang dibahas di dalam babnya. Binatang yang boleh dijadikan untuk hayawan kurbannya jenis daripada ni'am. Binatang yang kenang juga, maka kenang pula padanya kurban. Artinya dia binatangnya dan jadikan sebagai hayawan kurban. Mulai terdiri dari unta pada posisi yang pertama, sapi atau kerbau pada posisi yang kedua, biri-biri atau kambing pada posisi yang ketiga. Yang urutan kurban yang paling tinggi tetap unta. Harga mahal binatang lain daging lele-lele. Urutan yang kedua ada sapi atau kerbau. Yang walaupun sama-sama jiat ketujuh lauk, tapi letak perbedaan.
Kemudian urutan yang ketiga, biri-biri atau kambing. Biri-biri atau kambing, awai biri-biri. Karena manfaat biri-biri lebih daripada manfaat kambing. Karena bekas sunat baju tu biri si con tiga sunat. Waktu biri dia ubah. Hanya kambing dia bayar ji. Jadi pun tujuan daripada ibadah kurban karena menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Anak tujuan lain semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah. Nan mantan kurban hanya bahasa kurban mendekatkan diri, taqarrub ila Allah. Itu tujuannya, mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan ibadah kurban. Kapan pelaksanaan kurban? Nanti akan disebutkan masanya. Cuman sebagaimana yang sudah kita pahami, masa penyembelihan kurbannya kena buat urau. Hari pertama Aidil Adha, hari tasyrik yang pertama, tasyrik kedua, tasyrik ketiga. An merempok urafun, urau kedua. An merempok urau kedua, urau kedua. Jadi berkurangnya masa untuk melaksanakan ibadah kurban yang semata-mata untuk kurban mendekatkan diri kepada Allah. Nah, bagi siapa sunat melaksanakan kurban? Pertama secara umum bagi umat, karena yang ke Nabi kan sunat wajib ke Nabi sunat umat. Kainan tiga-tiga umat berat ke Nabi. Contoh lain yang berat ke Nabi pui ke rumah, berat untuk Nabi secara umum. Siwak, bersuci wajib bagi Nabi, sunat bagi umat. Laula an asyqa ala ummati la amartukum bisiwaki inda kulli salatin. Kalaulah bukan karena aku anggap berat terhadap umatku, sungguh aku wajibkan bersiwak ketika hendak melaksanakan sholat. Niatkan karena dianggap berat, maka aku wajib. Karena dianggapnya berat, itu perkara yang berat bagi umat, maka tidaklah diwajibkan melainkan sebuah anjuran. Dilaksanakan maka diberikan fadilah 2 rakaat dengan adanya siwak. Itu sama lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Benar dengan sebab adanya kelebihan siwak dan lain-lainnya. Berulang dalil yang menyebutkan kurban itu dahulu daripada ijma'. Firman Allah Ta'ala sebelum adanya ijma' para ulama. Dalil yang menetapkan hukum kurban itu apa? Maka kata musannif firman Allah. Jadi ibadah kurban ini bukan ibadah yang hanya dianjurkan oleh para ulama, melainkan ibadah yang ketetapannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalli li rabbika wanhar, yakni sembahyangkan olehmu ya Muhammad, yaitu sembahyang hari raya, dan sembelih olehmu. Fassalli li rabbika wanhar, maka salat olehmu, wanhar li rabbika bagi Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Inna a'tainakal kautsar fassalli li rabbika wanhar. Fassalli li rabbika wanharnya potongan ayat yang jadi kemudian sebagai dalil penetapan adanya anjuran kurban. Fassalli li rabbika wanhar, ketika datang hari raya Idul Adha, ibadah yang pertama fassalli, salat.
salat sunat hari raya. Berikutnya wanhar, dan berkurbanlah. Fasalli li rabbika wanhar. Jadi maksud dalam fasalli ini, salat dalam ayat ini adalah salat hari raya. Hari raya Adha. Yang ke inilah dalil yang pertama sebagai anjuran adanya ibadah kurban sebelum adanya ijma para ulama. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma amila ibnu adam yauman nahar min amalin ahabbu ila Allah ta'ala min iraqatid dami innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi qululiha wa aqlabiha wa inna dama la yaqi'a min Allahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi fatibu biha nafsah. Yakni tiada jua dikerjakan oleh anak Adam daripada suatu amal pada hari raya yang terlebih digemari Allah Ta'ala daripada menumpahkan darah, yakni menyembelih kurban. Dan bahwasanya kurban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku kakinya, dan bahwasanya darahnya jatuh ia daripada Allah Ta'ala pada suatu tempat kemuliaan dahulu daripada bahwa jatuh ia ke bumi, maka sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Ini dalil yang kedua tentang anjurannya ibadah kurban. Apa kata Nabi dalam hadis ini? Ma amila ibnu adam yauman nahar min amalin ahabbu ila Allah Ta'ala min iraqatid dami. Tiada ibadah yang paling disukai oleh Allah pada hari raya Idul Adha melainkan daripada ibadah kurban. Ai tiketi ulun tanya, ai tiku ibadah yang paling tak laku buat orang raya haji. Jawaban nakah hadis Nabi, yaitu melaksanakan ibadah kurban. Yang ibadah yang paling baik untuk dilaksanakan pada hari raya kurban. Yang pertama. Dan bahwasanya kurban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku kakinya. Urangnya kertas sembelih. Awak tak sembelih, tak buat terpisah dengan badan, kaki terpisah dengan tubuh, kabir kita kabir terbagi-bagi. Man urang kiamat di panjara tungku kurban yang kata sianya utuh lah, utuh kembali. Maka pegahnya Nabi, datang ia hayawan kurban yang kita sembelih ini pada hari kiamat dalam keadaan utuh. Takwa kada takwa dunia. Wakai itu dengan roh kiamat sebagai kendaraan tetap utuh. Kon kendaraan henoleh, tetap utuh. Maka kata Nabi, dan bahwasanya kurban itu lagi akan datang ia pada hari kiamat dengan sekalian tanduknya dan kuku kakinya, menggambarkan apa? Bahwa ia datang dengan sempurna. Yang kedua, dan bahwasanya darahnya jatuh ia daripada Allah Ta'ala pada suatu tempat kemuliaan dahulu daripada bahwa jatuh ia ke bumi. Karena waktu tersembelih, ketika kita sembelih, darahnya yang jatuh ke bumi melewati segala mahal atas bunga yang kala diterima oleh Allah, bak sabuh tempat, bak sabuh tempat kemuliaan yang dengan tetesan darah tersebut Allah ampunkan dosa-dosa kita. Man dalam hadisnya yang sudah ampun dosa di lain. Artinya segala mulut darah yang ada bumau kalau bila diterima oleh Allah bak sabuh tempat kemuliaan yang sebagaimana darah yang menetes jatuh ke bumi menan keduruk dosa
dosa orang yang menyembelih. Yang di antara kelebihan yang lebih kepada orang yang menyembelih. Oh dia maka kata Nabi di penghujung hadis, setelah memberikan gambaran 3 kelebihan, maka sukakanlah diri kamu dengan kurban itu. Dumnan lebih fadilah oleh Allah Ta'ala, maka sukakanlah, gemarilah, senangilah dengan ibadah kurban. Maka anjurannya bukan sifatnya khusus, ia dalam penetapan hukum fikih ada khusus yang mampu melaksanakan. Maya hanya mampu, kata mampu untuk ibadah Quran. Hadis selanjutnya, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aqimu bahayakum fa innaha 'ala sirati matayakum." Yang diperbesarkan oleh kamu akan sekalian kurban kamu, karena bahwasanya jadi ia tunggangan kamu atas titian pada hari kiamat. Karena bahwasanya ia jadi tunggangan kamu atas titian pada hari kiamat. Dalil selanjutnya yang menjadi dalil anjurannya ibadah kurban, Nabi memerintah, perbesarkanlah ayawan kurban. Kenapa? Karena ayawan yang kita sembelih sebagai kurban ini nanti akan jadi kendaraan di atas titi siratan mustaqim, melewati jembatannya. Hanya maka karena Allah menjadikan sebagai kendaraan, Nabi menganjurkan aqimu bahayakum, perbesarkanlah bahayakum, hayawan kurbanmu, karena nanti akan diubah oleh Allah di atas titi siratan mustaqim sebagai kendaraan. Itu kendaraan. Maaf pertanyaan, ilmu tunggu kalian belum siap waktu yang kau likut ke kanan kendaraan. Contoh apa yang dia tahu? Kami yang mampu dia tahu. Mantik handogol kalian tak kendaraan tahu. Kan waktu yang buat ide di masjid, nak pertanyaan benar. Mantik kalian ngerti ke Ottawa. Kan masalah kalau tasia kalau kendaraan itu betul saja lagi. Karena kita yang kendaraan sabong yang kendaraan tayo betul kendaraan tu. Kemudian bandingan ini ya. Tengok orang kira menanti. Kalau tasia takkan beliau bertiap yang di ekor lahir tadi itu ya. Betul yang sabongnya itu indah. Dia Allah Taala yang nanti ikoh lewat lain. Luar biasa. Kendaraan yang mewah dijadikan oleh Allah disebabkan banyaknya benar. Hai makna terbukaannya utah. Baik itu pikiran itu lega akan mungkin cepat maka lepas. Jadi Allah menjadikan hewan kurban di atas titi siratan mustaqim sebagai kendaraan. Yang ini tentang dalil-dalil sebelum adanya ijma' tentang adanya anjuran untuk melaksanakan ibadah kurban. Syahdah percepat. Bahwasanya kurban itu sunat muakkadah pada hak kita umat yang merdeka atau mubahatnya di tengah langit, di tengah merdeka. Lagi mukannaf, Islam balik berakal. Lagi rasyid, jadi bukan si sapi. Lagi kuasa dia atas mengerjakan dia, kuasa untuk melaksanakan ibadah kurban. Yang hukum kurban sunat muakkad. Sunat muakkad, sunat yang sangat dianjurkan. Tetapi harus bagi wali bapak atau nenek mengkurban yang diwalikannya daripada harta dirinya
seperti barang yang lagi akan datang kenyataannya, tetapi harus bagi wali bapa atau nenek. Walinya karena terdiri dari ayah atau kakek atau paman, boleh mengkurban yang diwalikannya, kurban ke wali, ke yang diwali, mualiyah. Kurban kerana orang cik kurban kerana yang mentaubat mama dia, atau kurban kerana yang karaya dia cik daripada harta dirinya tahu dirinya tahu dirinya wali. Melakukan kesembelih dari harta draw ni, ya. Orang lain sembelih ke getayang. Dia hanya turah 4 wali lah. Dia kurban kepada waliyah dengan hartanya si wali. Yang harus mengah di musafir. Seperti barang yang lagi akan datang kenyataannya, dengan hukum yang lebih luas dijelaskan. Dan wajib kurban itu atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususiat bagian. Menyatu Nabi secara khusus wajib kurban. Maka Nabi ini kurban setiap tahunnya. Karena doa ke Allahumma hadza Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurban Muhammad dan kurban umat Muhammad. Ya Allah, ini kurbanku. Ini dalam riwayat ini. Dan kurban umatku. Yang sekilas ini secara lafaz hadis penjelasan terkenal. Bahkan wajib kepada diri Nabi, kurban dan sunat kepada umat, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bin nahar wa huwa sunnatul lakum, yakni telah disuruhkan Allah Ta'ala akan daku berkurban, dan yaitu sunat bagi kamu. Riwayat hadis dari Imam Tirmizi. Umirtu, aku diperintahkan. Namanya bahasa perintah wajib, menyanjuran baru sunat. Wajib perintah ke Nabi, anjuran ke umat, yang punya bicara ke makin berat ke Nabi, makin berat Nabi Muhammad, benar berat. Baiklah yang kurban betul tiga mau siwak yang bermula bunuh indah kali salatin, yang hal yang mulazamahnya Nabi. Umirtu bin nahar wa huwa sunnatul lakum. Aku diperintahkan dengan berkurban dan itu sunat bagimu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba alayyan nahar, kutiba alayyan nahar wa laisa biwajibin alaikum, yakni telah difardukan atasku kurban dan tiada wajib ia atas kamu. Riwayat Imam Daruqutni. Dua hadis yang menunjukkan bahwa kurban secara khusus pada diri Nabi adalah sebuah kewajiban, dan secara umum bagi umat sebuah anjuran, yaitu sunnah. Yang umna nilai kata wajah kiban untuk sekalian. Kiban bangha, bangha. Yang umna nilai kata kun, hai dan kebaca dah. Tuan-tuan ni. Bahkan orang. Dari bulan pulpen wan murid pulpen apa dormo jadi guru-guru lupa guru-guru apa tanya anak-anak guru pulpen dari murid seluruh siswa, untuk seluruh siswa, ya. Hai punya jawaban hanya berdasarkan mazhab Syafi'i.
Nyokan karena dari ketentuan 1 ekor unta untuk 7 orang, sapi 7 orang, kerbau 7 orang, biri-biri 1 orang, kambing 1 orang. Ini ketetapan. Artinya lot kendaraan untuk 7 orang. Man pertanyaan selanjutnya kibat dengan doa Nabi Muhammad. Allahumma hadaan Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurbanku dan kurban umat. Maka Bandung ko ya Allah, nya kurban lu dan kurban umat lu. Maka oleh para ulama menjelaskan hadisnya bahwa kurban tetap kepada pribadi Nabi. Adapun pahala musyarikat kepada seluruh umat. Kurban sapi misalkan lebih daripada 7 orang, tetap berlakunya sapi untuk 7 orang. Pahala dari sembelihan sapi nyoban tabuah ikulah nyoban. Jadi arah pertanyaan sah pohan kami yang menurut mazhab Syafi'i hajatlah kipan cip payah kuat ukun tertib ilai nasi semua paduk doh 70 doh sampah padupoh besi je bawah sampah lemah turunnya nanti ketujuh doh ilai menang-menang muka kawal lain lah ayam khusus kan bataman gede bataman gede artinya bukan. Jadi menyangkut kurban, jadi kamu hoyong ketujuh rohid yang tersebut namanya kandung khusus. Adapun pahala tetap niat Bandung. Yang kedua musyarakah dalam pahala. Nyo hana batas niat pahala. Maka dibeli tayo tamu kurban. Ya Allah, nyo kurban lo pahala ke Bandung muslimin muslimat. Pekanhan nyok kurban lu, artinya kurban tetap kedaya. Adapun pahala dari kurban kedaya ke muslimin muslimat tidak mati fil bali wal bali ila kot ila yang untuk pahala menang ketetapan dalam mazhab Syafi'i dan penjelasan tentang hadis Allahumma hada min Muhammad wa ummati Muhammad. Ya Allah, ini kurban dari Muhammad dan umat Muhammad. Ini aku yang berdawa yang kebahagianya. Ada kadang buat video-video mana? Ada kadang buat media. Kadang-kadang memang bahasa hadis mana? Tapi pengertian hadisnya kau payah kembalikan kepada ahli hadis. Kadang di penjelasan para ulama. Penjelasan para ulama mengikut tentang hadisnya kurban tetap kepada orang yang ditentukan. Adapun pahala boleh musyarikat kepada seluruh muslimin muslimat. Yang mana? Ya. Dari awalnya. Kasih itu dia biasa. Ayo hantar tuh ya, hantar tuh baru. Ayo bidik Islam, kan? Kurban kipan cara ada nama wanya, kurban. Kan yang ada nama bukan hadiah, kan sedekah, hadiah. Hadiah kan sedekah. Hadiah dari PT ke masjidnya, ya, kan yang hadiah kakak menurut hadiah. Kata dia, upaya kami yang buat dia.
Sebab bayar Johor di hanya untuk berupa di kampung sini. Dan sebab baru mungkin pertama ini menyebab rodayanya urutan tertinggi ibadat kubur. Nyo lebih utama daripada sedekah. Mami hadiah ke biuk sedekah hidup. Ia terpegat urutan kurban sedekah biasa dengan hadiah. Hadiah kurban karena orang-orang tertentu benar yang kubur. Sedangkan sedekah yang sifat umum lagi benar. Yang lewat yang mana? Yang sifat sedekah. Umum benar di kepahalaan. Adapun hadiah itu lagi contoh sebuah itu yang hadiah pemberian dari orang non muslim kepada kita walaupun disebut gede kurang sebut kurban karena kapah hotel kurban cekat kurban menyewa noi ketiwa hadiah kecuali ibu milik itu tanya ide yang berbeda cerita nyo wahid nyo hadiah kamu ke lawan itu apa tapi kait ke kurban yang merewa kurban yang bukan hadiah kepada orang tertentu secara ibu milik jauh hak bertanya kajian community tanya tak jadikan sebagai hewan kurban yang kurban karena lemah itu tidak ada baru tapi tanam roti yang menang miyaduk apuah kurban mihana hadiah walaupun kaji kurban daya kurban awaknya hanati makanya kebaikan orang kafir gebi pahala di Allah ketika dia mencahadah yang baru gebi pahala miyahana ucap syahadah berangkap kebaikan kuat yang pahala hanya biji walaupun letak kebaikan beda kebaikannya yang semayang juga mana semayang itu kena syahadah kotnya yang melakukan semayang yang kubut gerakan semayang ibadat yang paling utama hancur cipta pahala pakar ni syahadah karena kunci untuk jid ukun Islam yang lain kan syahadah syahadah cara kerja dia jadi kamu lapangannya cara kerja cara kubur contoh di contoh di mana kadang kamu ini itu kadang tukang kerja nak beruntung tukang kerja orang pula boleh lebih saya pernah yang punya kau ada bayi dulu boleh mau kita boleh ada bayi tapi itu dia awak kerjanya job lah untuk beruntung nak ipan dia job upah job long lah kan jadi tidak dia tak ada model yang bagian roy tak ada kerja loh punya job upah kurban bak daging kurban juga hancur job upah ini menyumpah payah kecil di kurang yang kurban atau anak pakai upah tak kurban kira tak bagi kira hanya yang mudah pakai je tapi orang lain kan nak ujarahkan ujarahnya ke yang hak orang yang putih adapun hadiahnya beda dah karena di bak daging kurban bak binatang kurbannya kan bagi sabah bagi hak fakir miskin sabah bagi maksudnya sabah kamen tekan ke bagi sabah bagian ke fakir miskin sabah bagian untuk drauge dan keluarga sabah bagian itu untuk lebih hadiah
orang yang hanya kecok secara fakir miskin. Maka terjadi orang kaya dia terima dari kurban dia ada nama hadiah. Sau yang dihadiahnya pokok kurban yang bak hewan kurban. Maka dari hadiahnya umpama dia ditanya atau dari hak lo yang dia tercok menang sepertiga menang. Hana tercok kedua dari keluarga dibanci tajuk ke panitia. Ada nama hak menang kan ada nama upah yang juga akan serahkan menang kan. Nah yang juga. Tapi kan bak cara kan bak cara Menya ada nama upah dan yang kitabnya umpama kata bacanya menanti pula anjing. Anjing coba daging kurban sebagai upah penyembelihan. Nama Pak Perumahan dasar di dulunya kenapa tu makanan lain Icok kan coba icok kami tepung ini dua puluh tiga untuk baju. Ini mana? Ada kok mana juga kalau pagi itu nyo kami tu mau lapor. Nyo coba boleh kita kundi untuk nyo kita orang mai baju orang mai dia. Ini pak. Yang jut dengan pakai cara hai dinau tetro urang yak jok korban kan tak pegak pegaknya ni korban sunat atau wajib boleh tetap korban wajib anak payah pegak ya anak hak kajian lagi korban sunat pegak nyom bak korban sunat nah berboleh untuk dicok kedua dan baju keluarga karena hak bak kameng atau lemong menang. Oh, hana lungcok ke panitia macam kan tadi tahu ini. Kamu, hana kameng 20 tutup boleh bak tabuk kameng. Itu nyok hai mesti jut dengan acara. Tapi menyekatan acara langsung menuju dua buah kameng hak panitia keinginan yang masalah yang masalah Sudah berbuat nomor tengah panitia mereka. Itu lagi apa bahannya? Aktif nama kurban anjing. Aktif nama hadiah yang beda. Contoh mana? Kita nyoh nak terhenti yang pama. Kekadih maju ke draw. Tanya secara ibadah kurban, secara daging kurban kamu maju ke draw. Kan miliki drawnya. Yang bayar apa? Boleh pukau. Boleh jauh ke tetangga yang noni sunau. Yang luar, yang menang yang terjauh. Menyaatkan langsung lepok kurban atau le panitia kurban jok di kupon kunonis non muslim yang hancur mana tak kurban hancur kurban kan yang cara ini mana umumnya orang di luar Islam lihat itrimang le fakir miskin kan kajian tu milik beda dengan hadiah kurban kaya. Ini hadiah bulan kaya ya. Hadiah bulan kaya beda dengan bukan hak diterima oleh fakir miskin. Hak fakir miskin yang secara tamlik, secara milik. Mereka kejuk keganyan kahak ganyan. Kahak ganyan. Mereka kahak ganyan akan dibuka dalam kitab. Jika setelahnya ditasaruf, koyak ditasaruf. Jadi pulau, jadi kejuk ke tetangga. Yang ke niat tak punya secara mana langsung saja, tapi niat tak buka cara, cara, kami yang buka cara untuk juga,
Tayang ke tetangga, lain kabeh merompong. Jika ngetok sabor rumah tengah yang beda kedua. Dan ngoblek kena yang cara ni mana? Lih tak terserahkan nilai ke orang yang hak terima, lih orangnya baru video. Ada nama agaknya, kan ni ada nama kurban. Kan dia ada nama kurban. Yang mana? Syukur lehai pertama ini tabah komen bagi lehai sabah bagian ke fakir miskin, sabah bagi untuk pokok bulan dan keluarga, sabah bagi itu ke hadiah dia mulai mengaji dia kecil di pokok bulan lebih hadiah ke orang-orang yang anak nampak fakir miskin. Kupon itu jatah lo kalau putra dan keluarga. Kupon angkat tinggal 2%. Sabah pulhe tu fakir miskin angkat tinggal lo. Yang sabah pulhe-nya dia tujuh tiganya kepada kehadiah yang muslim. Sebab mantan kurban nilai lihatnya ada. Kalau dimiliki oleh orang lain, lihat dimilikinya baru. Dia tunjuk ke pihak yang lain. Yang penting nilai secara pembagian kurban sasaran kepada orang muslim yang sasaran kurban. Niatannya tunjuk orang yang di luar Islam cara ini bagaimana? Memiliki nilai kepada orang muslim, dia orang muslimnya baru tunjuk. Kan dia ada nama kurban. Nama kurbannya mana gajah kan? Anak cerita dia hebat macam nak kurban lakon kakor. Dia kata dia kata cilok lagi tanya kada biasa. Walaupun video dari kurban. Atit nama ibadah kurban kan selesai. Ni kali mujuk kan selesai. Tapi yang super namanya kan kedauan tu. Dua pelhe kan kedauan tu. Banjit yang dia kedauan tu super he. Yang super he ni kira-kira naho benar jauh. Mana pakai miskin lah dah. Tapi yang umum ni udah berkorban tetap jauh dah juga. Kefakir miskinnya lebih utama yang namun yang bagi benar heboh bagian nyo dia cocok kedua di sebuah bagian dan keluarga dia cocok sebuah bagian itu untuk tabi hadiah dia dan sebuah itu jika hak akhir miskin tidak kebetulan bermula hasil perkataan yang tersebut di dalam Kufah bahwasanya yang dikehendaki dan adalah kurban itu sunat kifayah bagi seorang jika ada baginya berbilang ahlul bait berbilang ahli keluarga. Dan jika tiada berbilang ahli bait maka yaitu sunat ini. Tentang kurbannya nak ikut surah sunat ini sunat kifayah. Sunat ini menyertanya dalam keluarga atau tidak katanya. Tunyo tidak tu, dua tidak tun yang kau ikut tidak. Yang sunat ini kurban. Sunat ini artinya tertunda artinya. Adapun berbilang-bilang keluarga, nalai dalam keluarga, nadua, nalebih daripadanya. Hukum kurban sunat kifayah. Artinya, ia kata bubut dia katanya, keluarga katanya, terlepas tuntutannya, tuntutan anjurannya. Dibubut di saudara katanya yang lain dalam keluarga, terlepas katanya tuntutannya. Artinya dalam keluarga yang ramai
tidak mentang membuat itu yang berbuat keluarga terlepas yang datang hukum berbilang ahlul bait dengan tiada berbilang ahlul bait. Makruh meninggalkan kurban, menyahanakan kurban makruh. Oh, cuma makruh. Makruh. Ai kayo yang makruh kau nak. Makruh. Makruh. Bandel ke makruh. Terpupuan. Hana mendosa dan tinggalkan. Napana gebi mana? Tapi mi dalam kubur. Dan tinggalkan hana berdosa. Terpupuan gebi pahala. Nah, terpupuan dan tinggalkan hana dosa saja. Yang makruh. Nah, makruh membagi dua. Makruh tahrim, makruh tanzih. Makruh tahrim, makruh yang dosa karena mendekati haram. Makruh tanzih, makruh yang biasa. Makruh yang anak hari, makruh yang anak dosa. Contoh terpajuh bawang mentah, terpajuh jengkol yang baik, anian sering bukan tertinggalkan sembahyang sunat fardiyah anak terpuasa Senin Kamis dan makruh tapi haram dosa. Makruh tanzih. Yang kedua makruh meninggalkan kurban karena makruh meninggalkan kurban. Bahkan makruh karena ikhtilaf ulama pada wajibnya kurban. Maka dari karena ini adalah kurban itu terafdal daripada sedekah sunat. Karena ikhtilaf ulama tentang hukum kurban. Nah, ulama yang pegang wajib. Yang dalam mazhab Syafi'i kan sunat. Ini di dalam mazhab lain, nah yang mengatakan kurbannya bukan sunat, wajib. Sebagaimana wajib ke Nabi, menan wajib ke umat. Karena istilah para ulama na yang wajib na yang sunat dia tertinggalkan makruh. Tertinggalkan. Di makruhnya tidak ada dasar hukum sunat buat kurban. Namanya sesuatu yang sunat ketika hendak terbuat kan makruh. Namanya makruh. Yang maksudnya upayanya berarti memang kubur di tiroklah ataupun bagi gurunya nak kunci tutup turun kan keluarga. Pukul lah contoh kita yang limam dalam keluarga. Salah tidrau dari limam kesia tak bawa kami tak tiap kelima bahuri. Kami tetap kata bahuri tak bawa tidrau. Tidrau. Maksud terlepas di sini kan tak bawa kami yang siap kurban limam melainkan tunnya. Anjuran kurban tunnya keluarga kita yang kagak karena kadu puput di tanah tidak contoh ke kalau emak itu apa ibadah kurbannya ke ibadah tahunan dan beda dengan akikah ini akikah ke ibadah seumur hidup yang kurban ibadah tahunan tunnya artinya setiap tahun bagi orang yang mampu kesunahkan berkorban bagi setiap keluarga yang mampu, kan? Di dalam keluarganya naulung buat tidak orang dah. Maka yang lain bandung terlepas yang dalam keluarga, terlepas anjuran hukum sunnah. Ada di hana ke berkorban hana makruh. Yang mana? Tanggungan keluarga. Sunat nanti udah ramai. Kenan, kan kenan.
Sunat kifayah, anjuran adik keluarga. Anjuran adik keluarga. Karena benar keluarga kan, tanya lima gitu. Karena korban dia lu kata lepas, ku emno kata lepas, uduk ni ku kata lepas. Kayaknya ada juga dia. Kan? Nyo kata lepas tanya untuk keluarga. Kan? Tuanya ada tekedi ilmu mampu berkorban, hana lem berkorban, hana lem tro. Yang mana? Sebab betul kan buat derona terang. Yang derona bagian dari keluarga kamu. Yang mana? Menyayangi dalam keluarga tak tanya deroti. Orang cik dahana, saudara dahana. Contohnya ada sao terpundak sunat kurban. Kebetulan kita yang mampu, ada tanya. Ada tanya, miana terbuat betul, ada tanya. Yang hina itu beda sunat kifayah pada masalah kurban terhadap orang yang berbilang dalam keluarga dengan orang yang tak terbilang. Bahasa kita. Ya, orang ramai, orang tidak. Ke masalah dia kurban, bukan ke masalah dia kurban orang lain yang lain. Pembahasan ini waktu mana? Jadi bukan ditanya punya tidak dalam keluarga. Dalam kurban tu apa? Tak buat kerana tak buat orang lain. Orang lain yang pun bukan sah kurban. Sah kurban orang lain yang tadi dia akan tak berserahkan ke kurbannya. Yang bab surah wali mana? Bab surah wali dia ke kurban kepada waliyah. Kemudian yang diwalikan. Kiwan. Jadi dia buat tu kata apa? Beroleh hasil perkataan yang tersebut di dalam Tuhfah bahwasanya yang dikehendaki dengan ahlul bait pada bab kurban itu tiga ihtimal. Kenang sebut ahlul bait. Yang akan ahlul bait ini betul. Keluarga lo tu orang yang wajib bagi nafkah atau orang yang kerja berdayanya. Kalau tu saya baca. Maka muktamar yang dikehendaki yang terbaca babih, sebab Quran cerita. Maka muktamar yang dikehendaki dengan ahlul bait di sini seperti yang dikehendaki dengan dia pada bab wakaf, yaitu segala kerabatnya daripada laki-laki dan perempuan. Dan iaitulah yang dikehendaki dengan dia yang muafakat dengan perkataan yang telah terdahulu bahwasanya ahlul bait yang berbilang mereka itu adalah kurban itu sunat kifayah. Dan jika tiada berbilang mereka itu maka yaitu sunat ini. Dan makna keadaan kurban itu sunat kifayah seperti keadaannya disunatkan ia bagi tiap-tiap daripada ahlul bait, yaitu gugur berhutang dengan perbuatan yang lainnya. Bukan hasil pahala bagi orang yang tiada mengadakan dia. Adalah bandingannya seperti sembahyang jenazah. Dua, maka barang siapa berkorban dengan seekor kambing, jatuhlah kurbannya itu bagi dirinya dan hasillah pahalanya baginya dua, tetapi gugur tuntut dengan kurban itu daripada ahlul baitnya. Dan tiada hasil pahala bagi sekalian mereka itu melainkan apabila diniatkannya. Nah, taniat pahala, taniat terus, mana taniat? Kedera bersekutu ia dengan mereka itu pahalanya bermula kasih fuqaha dengan mengatakan sunat berkorban bagi tiap-tiap. Seorang daripada ahlul bait itu menegakkan ia akan bahwa yang dikehendaki dengan ahlul bait itu segala mereka yang mahjur, yakni yang ditegakkan. Dan muhtamal pula bahwa yang dikehendaki dengan ahlul bait di sini barang yang menghimpunkan akan mereka itu nafkah seorang yang memberi nafkah ia akan mereka itu, dan jikalau dengan karena Allah sekalipun, maka ihtimal inilah yang disahkan
akannya oleh Syihabur Ramli di dalam Asnya Syarah Taubah, Syarah Nur. Dan muhtamal pula bahwa yang dikendaki dengan